Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang gua bakal ngasih tahu cara membuat activity relationship chart atau diagram hubungan. Gua akan kasih tahu cara membuatnya dan langkah-langkah dalam pembuatannya dan juga cara membaca diagram tersebut dan cara menghubungkannya juga. Pertama, kita tentuin dulu ruang-ruang apa aja yang bakal kita bikin, yang bakal kita cantumin. Kita mau hubungin ruang-ruang. Ya, setelah kita cantumin, kita tulis apa aja yang mau kita bikin. Jangan lupa kita kasih nomor ya. Kita bikin tabel kayak gini. Kemudian kita bikin garis-garis bayangan ini, kotak-kotak ini kita sebagai patokan untuk bikin garis nanti, untuk bikin kerucut nanti. Ya, jadi kita punya patokan, kita tarik dari sini ya, punya patokan. Tadi kan kita tabel tadi kan lebarnya 1 cm kali 1 cm. Nah, kita bikin kotak-kotak garis bayangan ini lebarnya pertama kita bikin 1 cm dulu. Lalu kita ambil garis tengah lagi jadi 5 mili. Ntar jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini guys. Teman-teman semua jadinya seperti ini. Jadi rapih kan? Karena tadi udah kita punya patokan. Jadi semuanya sama ukurannya. Lalu setelah itu kita hapus garis yang tadi, garis yang dari pensil. Tapi kita tebelin dulu garis kerucutnya pakai pulpen. Nah, setelah kita hapus jadi seperti ini. Sisa yang pulpennya. Lalu kita arsir bagian yang ini, karena bagian ini yang tidak boleh diisi. Nah, setelah itu kita bikin tabel ini, keterangan ini, simbol-simbolnya, arti dari simbol-simbolnya dan menggunakan kan apa lambang dari warna dari setiap simbol-simbol. Nah, jadi kan simbolnya ada A, ada E, ada I, O, U, dan X. A sendiri itu artinya adalah mutlak. Mutlak itu maksudnya udah nggak bisa dirubah-rubah. Pokoknya emang itu aturannya udah harus deket. Maksudnya dari hubungan antar uang itu udah harus deket. Mau gimana pun harus deket. Gitu. Udah tidak bisa dirubah-rubah. Dan yang E itu hubungannya itu sangat penting untuk dekat. Jadi ruangan yang berhubungan lalu hubungannya itu sangat penting untuk dekat ya berarti kita beri simbol E. Jika hubungan ruangan itu cukup penting, yang tadi kan yang E sangat, yang I cukup penting. Artinya levelnya masih di bawah yang E. Yang E itu sangat penting, yang I cukup penting untuk dekat. Yang O itu biasa saja, maksudnya mau dekat bisa, mau nggak bisa ya. Yang mana prioritas aja. Gitu kan. Jadi O. Jadi kalau U itu tidak penting, bukan berarti nggak boleh, tapi ya nggak penting gitu. Dekat bisa tapi nggak penting, jadi ya lebih baik nggak gitu kan, tidak penting. Kalau X ini benar-benar nggak boleh untuk dekat. Gitu. Benar-benar tidak boleh untuk dekat. Untuk A sendiri warnanya adalah merah, yang E itu jingga, yang I itu hijau, yang O biru, yang U itu tidak berwarna, yang X itu coklat. Jadi nanti warna ini fungsinya untuk memberi perbedaan antara spesies simbol yang kita kasih di sini biar biar lebih jelas. Jadi ketika kita mencari A,
mana saja yang A, kita tinggal cari saja warna yang merah gitu. Itu untuk memudahkan dalam proses pembacaan diagram tersebut. Sekarang kita akan mengisi. Pertama kita sebelum mengisi kita beri nomor dulu ya. Kita beri nomor di setiap pinggir ini. Pinggir ini gunanya untuk membaca dari setiap garis ya. Jadi gunanya nanti nomor, kalau udah kita kasih nomor, kita bisa tahu kotak ini itu, misalnya kotak sini itu menghubungkan dari ruang apa ke ruang apa. Yang kotak sini tuh ruang apa ke ruang apa, nanti tinggal kita lihat nomornya aja. Kita kasih nomor misalnya di sini satu, ini nomor dua, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, jadi begitu. Kemudian kedua kita kasih nomor yang dari sini. Dimulai dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 12, 13, 14, 15. Selalu diawali dengan yang di akhir, diakhiri juga dengan yang di akhir. Jadi kalau ininya dari sini sampai sini 15, berarti ini udah benar. Tabel ini udah benar. Tapi kalau kurang dari 15 atau lebih dari 15 berarti itu salah. Tapi ya bisa salah. Nah, jadi ketika ini udah gampang nih kita ngisi. Ini udah ada ininya, udah ada patokannya. Misalnya kita mau ngisi yang pertama, kita isi yang ini. Kita lihat yang ini itu ada di mana. Kita lihat angkanya aja. Oh, dia ada di dua. Ada di dua dan ada di baris, ada di sini, ada di kolom 2 dan ada di baris 1. Nah, berarti tuh kotak ini menghubungkan antara 1 dan 2, ruangan 1 dan ruangan 2. Ruangan 1 di sini apa? Ruang produksi 1, ruang produksi 1 dan QC office. Nah, di situ tinggal menurut pendapat kalian aja. Jadi kira-kira nomor 1 nomor 1 dan nomor 2 ruang produksi 1 dan QC office itu kita isi dengan simbol apa? Ataukah mutlak kah? Ataukah sangat penting kah? Atau X, I, P, O, K, U, K, dan X. Nah, kita akan coba di sini karena ruang produksi itu penting ya, cukup penting. Berada di QC office. Kita kasih I atau sangat penting, karena ya sangat penting juga bisa. Karena misalnya berhubungan kuat QC office dan ruang produksi. QC office. Kita kasih E. Terus berikutnya kita mau ngisi yang ini. Kita lihat ini ada di kolom apa? Kolom 3. Ya kan, kita lihat angka di sini. Kolom 3. Kalau kita tarik lurus ke sini, ini ada di baris mana? Ada di baris nomor 2. Berarti hubungannya itu antara ruangan 2 dan ruangan 3. Di sini ruangan 2 apa? Ruangan 2 itu QC office dan gudang material.
gudang material, udah kita isi. Siapa sih yang gudang material tidak ini penting ya, biasa aja, bisa juga dekat, tapi nggak diharuskan juga, itu sesuai pendapat kalian aja. Jadi kalau saya isi biasa saja. Oh berarti sini sini oh. Oh, sekarang kita ingin mengisi. Nah, berikutnya kita isi, misalnya kita mau ngisi di mana nih? Di sini. Serah kita mau, tidak harus mulai dari mana nih. Atau boleh juga dari sini, 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 bukan apa-apa. Tapi kalau udah dikasih angka begini, ini udah gampang banget kita mau diisi di mana aja, kita udah tahu. Kotak ini ruangan mana ke ruangan mana, ini hubungan ruangan apa dengan ruangan apa, itu sudah bisa kita deteksi, kita identifikasi. Pertama, misalnya kita mau ngisi di sini. Ini kolom 13. Ya, kolom 13 baris 4. Baris 4. Nah, kita anggap di sini tuh baris, di sini tuh kolom. Jadi kolom 13 baris 4 berarti ya 13 dan 4. Sini 13 gimana? 13 kantor produksi, 4 apa? Ruang produksi. Ruang produksi dan kantor produksi hubungannya apa? Tinggal kita isi. Misalnya eh, sangat penting kan? Berarti E. Berarti di sini tadi E. Terus semua untuk misi semua tinggal lihat ini aja, nomornya aja. Ya, cukup dari gua Andre Francisca, kelas B1, Teknik Industri, semester 6, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa kembali.